Kali ini dari hamba Allah yang ada di Mojokerto. Assalamualaikum Ustaz. Jika saya telah melihat sesuatu yang menakjubkan, maka apakah setiap kali melihatnya menuntut saya untuk berucap, "Ya Allah, berikanlah saya keberkahan," atau cukup di awal saja saya berucap, "Ya Allah, berikanlah keberkahan"? Dan jika saya tidak mengucapkannya pada saat itu, apakah saya berdosa, Ustaz? Terima kasih. Tidak ada kewajiban kita mengucapkan subhanallah atau la ilaha illallah dan semisalnya ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Akan tetapi hendaknya kita mengucapkan tasbih dan semisalnya untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Pertama karena bisa melihat, yang kedua sesuatu yang mengagumkan yang tidak bisa dilakukan apalagi kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menakjubkan itu tentunya utamanya segala sesuatu yang kaitannya dengan akhirat. Tapi kalau bukan dengan akhirat, rumah mewah, kendaraan mewah, itu sebetulnya dianjurkan kita untuk mengatakan la labbaik wala sa'daik. Innal aisha aisul akhirah. Ya, seperti orang ketika haji atau umroh melihat sesuatu duniawi, nah, untuk mengingatkan dia bahwa itu hanyalah dunia, itu dengan mengucapkan innal aisha aisul akhirah. Nah, kehidupan hakikinya adalah kehidupan akhirat, bukan dunia. Nah, karena itu ketika melihat hal sesuatu yang menakjubkan, kita dianjurkan, ya, walau itu dan bukan kewajiban, dalam arti kalau ditinggalkan tidak berdosa, mengucapkan tasbih atau tahlil atau sholawat dan semisalnya. Dan cukup sekali ketika kita saat melihatnya. Ya, pertama kali saat kita melihatnya. Kalau kedua, ketiga mungkin kita sudah nggak kagum lagi, nggak takjub lagi. Nah, pertama ketika kita takjub, kagum, kita mengucapkan subhanallah. Tapi kalau kita lihat ada sesuatu yang baru dari yang tadi kita lihat, dianjurkan dan disunahkan tidak diwajibkan, dianjurkan untuk mengucapkan kembali. Baik, kali ini pertanyaan kedua dari salah seorang pemirsa yang malam hari ini hadir secara langsung di studio MIFM. Pertanyaannya, apakah konsekuensi yang berlaku di dalam perbedaan peletakan takbiratul ihram, karena ada yang menjadikannya di rukun kedua dan ada pula yang menjadikannya di rukun ketiga, Ustaz? Nah, ada masalah sebetulnya mau diletakkan di rukun kedua atau rukun ketiga dalam rukunnya sholat. Tapi intinya sama, mau diletakkan di rukun yang kedua atau diletakkan rukun yang ketiga, tetap dilakukan dalam keadaan sudah berdiri. Dan karena 3 rukun ini, niat, takbiratul ihram, berdiri, ini bisa dikatakan hampir bersamaan. Dia niat belum berdiri, tidak bisa. Sudah berdiri belum niat, takbir juga nggak bisa. Takbir belum niat, sudah berdiri, takbir belum niat, tidak bisa. Jadi bersamaan, dalam keadaan ia berdiri, di situ dia bertakbir dan niat. Nah, jadi mau diletakkan di rukun yang kedua boleh, diletakkan rukun yang ketiga juga nggak masalah. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan dari pemirsa, tepatnya yang mungkin menyimak dari radio online ini atau mungkin dari YouTube, dari hamba Allah di Sidoarjo. Izin bertanya, Ustadz, bagaimanakah saya menjadikan keinginan kuat saya adalah mendapatkan keridhaan dari Allah dan tidak berpaling terhadap apa yang dikatakan oleh orang, dan kitab-kitab apa saja yang dapat membantu saya akan hal ini, Ustaz? Banyak. Kalau untuk menguatkan hal tersebut, pertama kita bisa menjalankan kitab Bidayatul Hidayah
atau kitab Risalatul Mu'awana Nasaihud Diniyah, kalau Bidayatul Hidayah karyanya Imamul Ghazali, Risalatul Mu'awana atau Nasaihud Diniyah karyanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu kalau kita membacanya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, insya Allah hidayah kita dapatkan, petunjuk kita dapatkan, sir dari sirnya muallifnya juga kita dapat meraihnya. Karena itu sampai ada dikatakan dalam sebuah syair, in aradtal hidayah fa'mal ma fil bidayah. Jika kamu ingin mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, fa'mal ma fil bidayah. Amalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayah. Ya, Bidayatul Hidayah. Karena itu para salaf tidak pernah meninggalkan kitab Bidayatul Hidayah. Ya, kitab Bidayatul Hidayah ini tidak pernah ditinggalkan oleh mereka. Ya. Begitu juga kitab-kitab daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah yang ada di Mojosari. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, bila kita sholat berjamaah, sholat duhur di masjid, dan di saat rokaat pertama hingga rokaat yang terakhir imam membaca surat Al-Fatihah terlalu cepat, sehingga kita sebagai makmum ketinggalan dalam membaca surat Al-Fatihah, sehingga bacaan surat Al-Fatihah belum lengkap. Apakah sholat kita termasuk sah atau harus sholat duhur lagi Ustaz? Fatihah wajib dibaca bagi imam makmum. Imamnya wajib membaca Fatihah, makmumnya juga wajib membaca Fatihah. Maka kalau imam terlalu cepat dalam membaca Fatihah, maka makmum wajib menyempurnakan Fatihahnya. Ya, makmum wajib menyempurnakan Fatihahnya. Lah kalau imamnya ruku gimana? Ya sempurnakan. Nah nanti setelah kita sempurna baru kita nyusul imam di ruku. Tapi kalau kita khawatir, nah, kita belum selesai Fatihah, imam sudah bangun dari rukuknya, iktidal, kita masih Fatihah. Kemudian kita belum selesai, imam sudah mau berangkat ke sujud. Nah ini bisa membatalkan sholat kita. Bisa membatalkan sholat kita. Lah terus supaya nggak batal gimana? Supaya nggak batal kita langsung nyusul imam di perbuatannya imam. Berarti kita meninggalkan apa? Meninggalkan rukuk dan iktidal. Langsung barengi imam. Berangkat ke sujud. Untuk supaya tidak batal sholat kita. Lah, berarti kita kurang 1 rakaat. Setelah salam kita nambah. Itu kalau misalnya masalahnya dia dalam 1 rakaat. Nah kalau 2 rakaat, 3 rakaat, ya niat mufarokoh aja. Ndak ngono akhirnya pada sembahyang dhewe ini. Rakaat pertama kayak ngono, rakaat kedua kayak ngono, rakaat ketiga kayak ngono, rakaat keempat kayak ngono. Akhirnya dia wajib 4 rakaat, ping 8. 8 rakaat akhirnya. Ya niat mufarokoh aja. Ya, niat mufarokoh aja kalau memang imamnya pembalap ya atau apa pelari ya, atlet lari ya. Sprinter. Ya, sprinter ya. Nah, kalau imamnya atlet itu niat mufarokoh aja. Nah, karena itu imam mestinya melihat keadaan makmum, dalam arti itu jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat, sedang aja. Lek kesusu ojo dadi imam. Makanya kalau kebelet ya ojo dadi imam. Kebelet dadi imam. Wah, akhirnya macane ngomong bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Nah, ini jangan. Jadi kalau kesusu jangan jadi imam. Baik, alhamdulillah sudah jelas sekali. Pertanyaan berikutnya dari Habib Ahmad Ali Baagil dari Jombang, dari channel YouTube Ahmad Zainal. Assalamualaikum Ustadz, Ana Ahmad Ali Baagil dari Jombang, izin bertanya, jikalau ada wanita hamil kemudian dokter menyatakan kandungannya bermasalah, lantas dokter menganjurkan untuk digugurkan atau dikiret,
dengan alasan keselamatan sang ibu. Nah, apakah boleh demikian? Jika dibolehkan, apakah ada perbedaan hukum antara yang masih berupa segumpal darah atau yang sudah berupa janin? Ahwan Ustaz. Kalau memang bermasalah dan bisa membahayakan nyawa ibunya kalau dibiarkan, maka nggak apa-apa. Nah, asal dokternya tadi itu adil, ya, adil dan muslim. Dokternya muslim, adil, maka kalau sudah menyatakan itu membahayakan bagi ibunya kalau dilanjutkan, maka boleh. Baik masih segumpal darah ataupun sudah menjadi janin. Nah, beda kalau misalnya dokternya nggak adil atau bukan muslim. Nah, ini kita nggak perlu mengikutinya. Makanya harus datang ke dokter muslim yang adil, baru bisa kita pakai pendapatnya. Kalau tidak, bisa jadi misalnya dokternya memang spesialis tapi bukan muslim. Bisa jadi dia ingin mengurangi perkembangbiakan orang-orang Islam misalnya. Nah, ini rawan. Makanya harus ke dokter adil dan muslim. Seperti halnya dalam bab tayamum. Dalam bab tayamum, kalau ada luka yang luka yang benyek borok ya, borok bahasa Jawanya borok, bahasa anunya apa? Ya borok juga. Ya, itu yang lukanya basah, itu kalau dokter menyatakan ini bisa bisa lukanya ini bisa parah dan membusuk, nanti bisa seperti ini, bisa seperti itu. Maka kalau yang mengatakan itu dokter adil, maka boleh kita tayamum. Nah, tapi kalau bukan, kita wajib pakai air. Nah, menurut perbedaan yang ada di situ. Baik, kemudian kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Wassalamualaikum Habib, saya Faruk dari Jember. Mohon izin bertanya, adakah amalan atau zikir atau doa-doa untuk segera berhenti dari melakukan dosa-dosa yang sama? Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum Habib. Dalam melakukan dosa, kita perlu banyak beristighfar. Istighfar yang benar, ya, benar-benar beristighfar, meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah berusaha menghindarinya, tapi tetap kita melakukannya lagi. Berusaha menghindar tapi tetap kita melakukannya. Ketika kita benar-benar meminta ampun kepada Allah, bakal datang waktu Allah menjauhkan dan menghalangi kita dari hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jauhi tempat dan teman yang biasa membuat kita melakukan perbuatan itu. Jadi temannya, tempatnya harus kita hindari pula. Kita nggak mau melakukannya, tapi tempat dan temannya pancet. Ya tertarik kita untuk melakukannya. Seperti contoh, mau berhenti minum, mau berhenti pakai narkoba, temennya sama masih pemakai, kita duduk dengan dia di tempat biasa kita pakai misalnya, enggak, sekarang enggak, besok enggak, lusa enggak, seminggu lagi belum tentu enggaknya wis hilang maning ngono, ya. Kumat lagi, kambuh lagi. Jadi temannya dan tempatnya harus kita hindari kalau memang benar-benar ingin tidak melakukan perbuatan dosa yang sama. Tapi kalau kita sudah menjauh dari temannya, tempatnya, tetap ya terus berusaha. Sekali, dua kali, terus lagi. Sekali, dua kali, terus lagi. Terus insya Allah lama-kelamaan akan terhindar. Ya, dan terhalangi dari perbuatan tersebut. Nah, teruslah mencoba, di kemudian hari pasti kamu akan mendapatkan hasilnya. Baik, pertanyaan berikutnya.
Kali ini dari hamba Allah yang ada di Mojosari. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, apakah boleh ikhlas itu belakangan? Karena terkadang hati agak sedikit tidak rela, tapi ketika disadarkan atau ada yang menasehati, akhirnya kita menjadi ikhlas, Ustaz. Ikhlas itu belakangan kabeh iso. Semuanya ikhlas akhirnya. Ya apa meneng. Nah, ikhlas itu ya dari awal. Dari awal. Kalau belakangan bukan ikhlas. Ya, wis kadung. Ya, wis dak ono anjene ngerti apa meneng. Wis ilang, wis anu wis karo wis apa bos tak ikhlasno. Ndak ikhlasno iku. Ikhlas itu dari pertama. Ya. Tapi memang untuk ikhlas dalam perbuatan itu bertahap. Ya, masing-masing dari kita ini bertahap. Nah, ada perbuatan kita yang bisa langsung ikhlas. Ada perbuatan kita yang belum bisa langsung ikhlas. Tapi bukan berarti setelah ikhlas, enggak, tetap enggak ikhlas ini. Sampai kapanpun enggak ikhlas. Tapi kita butuh terus melakukan perbuatan tersebut supaya dari awal kita sudah ikhlas. Misal nih, sedekah. Kita sedekah ini enggak ikhlas. Tapi kita sedekah. Engkau ikhlas, ya itu tetap tidak ikhlas kamu. Nah, karena ketika kamu bersedekah kamu nggak ikhlas. Tapi jangan berhenti bersedekah, terus sedekah, walaupun nggak ikhlas, terus. Di kemudian hari kamu ketika sedekah kamu langsung ikhlas. Nah, seperti itu juga perbuatan. Jadi ikhlas itu dari awal perbuatan, bukan setelahnya. Nah, makanya kata seperti sabar. Sabar itu bukan setelahnya. Setelahnya mari kejadian sabar aku tak sabar no. Itu kan sabar. Sabar itu ketika pertama terjadi. Nah, makanya ketika ada seorang perempuan, seorang ibu nangis kepaten anaknya. Sama Rasulullah disuruh tenang, suruh sabar. Ngamuk. Enggak tahu dia ini. Kalau Rasulullah, ya memang tidak ada YouTube, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook ya. Nah, sekarang kan ada semuanya, ada TV, YouTube, Instagram, jadi walaupun dari luar negeri. Nah, saat itu tidak ada, jadi nggak semua orang kenal, walaupun tahu nama. Akhirnya setelah ada yang ngasih tahu kalau itu Rasulullah, minta maaf, dia datang ke Rasulullah minta maaf. Katanya Rasulullah, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kejadian pertama. Ya, kejadian pertama, kamu tidak mengeluh, kamu tidak kamu menerima keadaan itu sabar. Tapi kalau sudah lewat ini bukan sabar. Tapi itu mengingatkan, kalau terjadi lagi kamu harus dari awal sudah terima, sama dengan ikhlas. Dari awal harus ikhlas, bukan setelahnya. Ya. Baik, kita geser ke pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp hamba Allah. Assalamualaikum Habib, mohon izin bertanya, daripada syarat-syarat takbiratul ihram, bahwasanya tadi disebutkan harus menggunakan bahasa Arab. Yang saya tanyakan kasusnya ini orang luar daerah kemudian masuk Islam siang hari di waktu zuhur dan sudah mau habis. Jadi tidak memungkinkan untuk belajar takbir dengan menggunakan bahasa Arab. Bagaimana jika ia memakai terjemah tapi orangnya ini tidak paham terjemah tadi itu adalah terjemah dari Allahu Akbar, Habib? Gimana dia nggak paham? Kan lafaz Allahnya tetap. Tidak ada masalah. Jadi gini, ketika waktunya mepet, sudah hampir habis, tidak memungkinkan untuk belajar, maka dia wajib mengucapkan terjemahannya. Lah terjemahan Allah kan nggak mungkin diterjemahkan. Allah tetap Allah. Mungkin bahasanya dia alam misalnya, ya, nggak masalah. Tapi yang dimaksud adalah Allah di situ. Lah tinggal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Atau misalnya bahasa daerah nggak tahu dengan bahasa apa, tetap sama. Ya harus dikasih tahu, orang yang tadi masuk Islam harus dikasih tahu ini. Tapi kamu nanti wajib mempelajari, mempelajarinya, melafadzkannya dengan bahasa Arab.
Baik, mudah-mudahan sudah cukup memahamkan penjelasan dari guru kita tadi. Kali ini coba kita cek di channel YouTube guru kita. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kali ini dari channel YouTube Imam Sya'roni. Saya pernah sholat Jumat di sebuah pelosok desa dan jumlah orangnya kurang dari 40. Sampai selesai pun masih kurang dari 40. Lalu kemudian saya pun sholat duhur, dan yang saya tanyakan apakah yang saya lakukan sudah benar, Ustaz? Pendapat yang banyak dan kuat itu 40 dihadiri 40 orang khutbah dan sholatnya. Ya, khutbah dan sholatnya di rokaat pertama. Sholat rokaat pertama. Adapun rokaat keduanya, ya, walaupun itu sudah pisah sendiri-sendiri, yang penting tidak batal salah satu di antara mereka, maka sah sholatnya, sholat Jumatnya. Ya, sholat Jumatnya sah. Tapi kalau kurang, ya apa? Ya tetap sholat Jumat, tapi setelahnya sholat zuhur. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pak Imam ya. Pak Imam. Ya, Pak Imam. Nah, ya, jadi setelah Pak Imamnya itu ya, Iya. imamnya masjidnya sendiri itu. Enggak, namanya toh. Iya, namanya. Jadi apa namanya? Salat zuhur. Itu yang afdal. Jadi tetap salat Jumat, tapi setelah itu salat zuhur. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bisa salat Jumat itu walaupun dengan 12 orang, imam dan makmum. Baik, kembali lagi di akun YouTube guru kita atau di channel YouTube kita Hadis Ghafa Segaf. Kali ini pertanyaan dari channel YouTube Alimul Mukhalas. Assalamualaikum, maaf izin bertanya Ustadz, bagaimanakah hukumnya jika ia melaksanakan sholat fardu untuk kedua kalinya dalam rangka membantu saudaranya melaksanakan sholat berjamaah, Ustaz? Bagus, itu termasuk sedekah yang terbaik. Sedekah terbaik itu menjadikan dirinya makmum atau imam membantu temannya agar tetap berjamaah sholatnya. Itu termasuk sedekah yang makanya terkadang orang-orang dulu itu yang rajin dan istiqomah berjamaah, itu kalau dia nggak mendapatkan orang lain untuk diajak berjamaah, temannya diajak, tasaddaqu alayya. Ya, dia akan mengatakan bersedekahlah kepadaku. Nah, bersedekahlah kepadaku. Artinya apa? Ketika kita mendampingi dia berjamaah, seakan-akan kita bersedekah. Apa yang kita sedekahkan? Fadilah 27 derajat. Ya, fadilah 27 derajat itu kita sedekahkan. Nah, dan itu makanya termasuk sedekah yang terbaik. Dan bisa juga diniatkan qadha, barangkali dia pernah meninggalkan sholat yang belum sempat ya qadha'i. Nah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Habib, saya mau bertanya, apabila saya mendapat ijazah wirid dari guru dibaca sesudah sholat, karena tergesa-gesa, manakah yang lebih baik dibaca antara wirid sesudah sholat biasanya atau ijazah yang diberikan oleh guru, Ustaz? Yang dari Rasulullah tentunya lebih baik, ya. Yang dari Rasulullah tentunya lebih baik. Ya. Dan wirid yang diijazahkan bisa kita baca sambil kita melakukan perbuatan kita atau sambil melakukan perjalanan atau setelah perbuatan yang kita lakukan, dan tidak menghilangkan keistiqomahan kita. Ya, tetap dia dikatakan istiqomah walaupun menunda atau mengganti jamnya, ya, karena kesibukan atau sesuatu yang ada padanya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Habib, mohon pencerahan dari hamba Allah yang ada di Mojokerto.
Saya telah istiqomah di jalan Allah dalam beberapa bulan terakhir dan saya merasa konsisten ketika saya bersama beberapa ikhwah yang soleh. Ketika saya berpisah karena kesibukan dan juga pekerjaan, saya rasakan keimanan saya berkurang. Nah, mohon Habib memberikan nasihat kepada saya agar bisa tetap istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Seperti yang bertanya. Lah memang gini, kita itu perlu teman. Dan teman yang harus kita miliki adalah teman yang baik. Yang dapat mengingatkan kita ketika kita lupa, mendekatkan kita ketika kita jauh, menasihati kita bila kita salah. Nah, itu teman yang baik. Lah teman yang seperti ini kita butuhkan agar tetap menjaga kestabilan kita dalam menjalankan kebaikan, ketaatan. Tapi jangan juga diandalkan. Yang akhirnya kita lebih nyaman kepadanya daripada Allah. Nah, jangan juga diandalkan. Agar apa? Agar kita tetap mengandalkan Allah bukan yang lain. Caranya ya kita harus mengingat kebaikan ini manfaatnya untuk siapa? Hasilnya kepada siapa? Kemudian nanti apakah teman kita bersama kita atau kita sendiri? Kita sendiri. Kita kalau masuk kuburan sendiri. Dibangkitkan juga sendiri. Di persidangan Allah juga sendiri. Nah, maka ketika kita berubah menjadi baik, kita harus konsisten kepada diri kita bahwa ini untuk saya. Dan nanti saya akan bertemu, berjumpa, dan tinggal sendirian. Teman, iya, untuk mengingatkan, untuk menasehati, untuk mendekatkan. Di saat saya mungkin lupa, di saat mungkin saya jauh, di saat mungkin saya lalai, ya. Tapi saya tidak boleh mengandalkannya, karena ini untuk saya, demi saya. Maka kita harus tetap konsisten dalam berubah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menambah pencerahan bagi sang penanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mohon izin bertanya Ustadz, sholat sunnah ba'diyah apakah boleh saya gabung dengan sholat sunnah hajah? Dan apa boleh selalu dilakukan setelah sholat fardu? Terima kasih Ustadz. Boleh aja sholat ba'diyah sambil ba'ajat nggak masalah. Setelah sholat fardu boleh. Nah, tapi biasanya para aulia atau para salaf itu melakukannya di waktu malam. Nah, selain mereka sholat witir, mereka juga melakukan sholat hajat dan semisalnya di waktu malam, bukan setiap habis sholat. Benar kita punya hajat banyak, tapi sholatnya nggak perlu banyak-banyak. Malam cukup, kemudian kita perbanyak doa memohon kepada Allah. Baik, insya Allah ini merupakan pertanyaan terakhir dari hamba Allah yang ada di Mojosari. Pertanyaannya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Mohon izin bertanya Habib, apakah perkara yang dapat membantu untuk mudah menjalankan qiyamul lail atau sholat tahajud?
perkara yang memudahkan kita untuk qiyamul lail bisa dilihat di Instagramnya Majelis Al-Ibadat atau fanspage-nya Majelis Al-Ibadat. Di situ ada beberapa hal-hal yang memudahkan kita untuk bangun malam seperti yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin atau Bidayatul Hidayah. Nah, secara global, pertama kita kalau supaya mudah bangun malam, gailulah, tidur antara terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya. Ya, tidur sebentar, waktunya tidur sebentarnya ini antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Jadi antara waktu itu disunahkan kita untuk tidur sesaat sebentar. Bukan tidur dari terbitnya matahari sampai tergelincir, bukan. Ya, sesaat di antara waktu tersebut. Ya, seperti kita sahur. Kita sahur gunanya apa? Membantu di waktu siang agar tidak terasa lapar atau haus saat berpuasa. Begitu juga qiyamul lail untuk membantu kita bangun dengan tidur gailulah. Yang kedua, tidak terlalu capek dengan pekerjaan. Jadi menghindari pekerjaan berat. Menghindari pekerjaan berat. Jadi pekerjaannya ringan. Makanya ada yang kerja sendiri, diringankan. Ngarape ku mesti mepet zuhur. Jam 10, setengah 11 baru mepet. Apa? Ya supaya tidak berat-berat kerjanya. Supaya bisa bangun malam. Alasannya ngono. Alasannya gitu. Jadi menghindari pekerjaan yang berat. Kemudian yang ketiga, berusaha menghindar dari dosa. Berusaha menghindar dari dosa. Ini diantaranya. Tapi kalau kepingin lebih dalam lagi, yaitu tadi di Instagram Majelis Al-Ibadat atau fanspage Majelis Al-Ibadat, Facebook Majelis Al-Ibadat. Baik, ada pertanyaan injury time ini Ustaz dari YouTube. Kita tambah satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum Habib. Apakah yang lebih baik kita lakukan ketika melihat masjid menyediakan fasilitas buang air kecil dengan berdiri, sedangkan posisi kamar mandinya rusak untuk buang air kecil Ustaz? Nah, ini bagaimana? Ya kalau memang tidak ada tempat kecuali itu, ya mau nggak mau. Nah, kalau memang kebelet, nah, jadi mau nggak mau. Nah, kalau memang nggak ada kamar mandinya, nggak ada WC-nya, nah, hanya itu tempatnya, maka mau nggak mau. Tapi juga harus hati-hati. Nah, ketika kita kencing berdiri harus sangat hati-hati, karena nyipratnya itu terkadang nggak terasa, entah ke pakaian atau ke anggota badan yang akhirnya tidak kita sucikan, menajiskan pakaian kita dan membuat sholat kita tidak sah. Nah, karena kencing dengan berdiri itu boleh, nah, tapi sunnah dan afdolnya dengan jongkok. Sunnah dan afdolnya dengan jongkok dengan cara yang sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh, kenapa? Karena Nabi juga pernah mencontohkan. Ada riwayat karena saat itu karena Nabi sakit sehingga tidak jongkok. Ada riwayat karena tempatnya itu kotor, penuh dengan najis atau semisalnya, nggak memungkinkan Nabi untuk jongkok. Nah, walhasil menandakan bahwa kencing dengan berdiri itu boleh. Tapi kalau kita harus waspada, takut nyiprat dan sebagainya. Juga harus aman dari terbukanya aurat yang bisa dilihat orang lain. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan tentang bagaimana solusi tentang toilet yang rusak tadi itu merupakan pertanyaan yang terakhir untuk malam hari ini, dan kita sudah memasuki penghujung acara. Maka dari itu marilah kita tutup perjumpaan kita malam hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Ustadz Habib Hadi bin Segaf As-Segaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.